Bukan soal pelecehan seksual, terungkap alasan Putri Chandrawati telepon Baradae. Fakta baru terkuak. Kasus penembakan Brigadir J kini memasuki babak baru. Beberapa fakta terkait penembakan Brigadir J pun terus terungkap. Terbaru, alasan Putri Chandrawati telepon Baradae pun terkuak. Bukan soal pelecehan, tapi Putri Chandrawati menelepon Baradae karena alasan ini. Dilansir dari laman tribunmedan.com, fakta baru terkait pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J terungkap, yakni terkait telepon dari Putri Chandrawati kepada Baradae pada 7 Juli 2022 sore hari. Pada awalnya disebut-sebut Putri Chandrawati menelepon Baradae yang saat itu sedang di Taruna Nusantara karena mengalami pelecehan seksual. Dalam surat dakwaan jaksa yang sudah diunggah di situs PN Jakarta Selatan, Putri Chandrawati memang menelepon Baradae dan Bribka RR. Namun Putri menghubungi keduanya karena terjadi keributan antara Kuat Ma'ruf dengan Brigadir Yosua di Perum Cempaka Residence, Magelang. Melihat kondisi itu, Putri Chandrawati menelepon Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu agar segera pulang. Sesampainya di rumah Magelang, Baradae dan Bribka Riki mendengar kabar ada keributan di dalam rumah. Tapi Richard Eliezer atau Baradae dan Ricky Rizal tidak tahu secara pasti penyebab terjadinya keributan itu. Setelah itu Baradae dan Bribka Ricky Rizal menghampiri Putri Chandrawati di dalam kamarnya. Pada saat itu istri Verdi Sambo tersebut sedang berbaring dengan kondisi tubuh berselimut. "Ada apa, Bu?" kata Bribka Riki bertanya kepada Putri Chandrawati. "Yosua di mana?" jawab Putri Chandrawati. Kepada Bribka Riki, Putri meminta dipanggilkan Brigadir J untuk menemuinya yang saat itu berada di dalam kamar. Bribka Ricky Rizal setelah diperintah tidak langsung memanggil Brigadir Yosua Huta Barat. Dia justru terlebih dahulu mengambil senjata milik Brigadir Joshua jenis HS dengan nomor seri H233001. Selain itu juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG KAL 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur Brigadir Yosua. 2 unit senjata itu diamankan Bribka Ricky Rizal ke kamar anak Verdi Sambo. Setelah itu Bribka Ricky menghampiri Brigadir Yosua yang berada di depan rumah. Kemudian Ricky Rizal bertanya kepada Brigadir Yosua tentang keributan yang terjadi melibatkan dirinya dengan Kuat Ma'ruf. "Ada apaan, Yos?" tanya Bribka Ricky. "Nggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah sama saya," jawab Brigadir J. Selanjutnya Bribka Riki mengajak Brigadir J untuk masuk ke rumah karena dipanggil Putri Chandrawati. Brigadir J sempat menolak menghadap Putri Chandrawati. Bribka Ricky Rizal membujuk Brigadir Yosua agar bersedia menemui Putri Chandrawati. Akhirnya Yosua bersedia menemui Putri Chandrawati. Pada pertemuan di kamar itu, posisi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Sementara Brigadir J duduk di lantai. Setelah Brigadir J menemui Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal memilih meninggalkan keduanya di dalam kamar. Pertemuan Brigadir J dan Putri Chandrawati itu berlangsung selama 15 menit. Setelah itu korban Nofriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Perkara pembunuhan Brigadir Yosua ini akan digelar sidang perdana pada 17 Oktober 2022.
Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Wahyu, Morgan, dan Alimin Ribut. Sidang perdana ini akan digelar pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Adapun terdakwa pada kasus ini adalah Baradae, Bribka RR, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf. Manipulatif sejak awal. Ferdi Sambo diyakini sulit lolos dari pasal pembunuhan berencana. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo ini akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober 2022 pekan depan. Ferdi Sambo merupakan tersangka pembunuhan berencana dan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Pakar hukum pidana Asmi Syahputra menilai, jika Ferdi Sambo didakwa dengan obstruction of justice, hal ini tidak otomatis akan membuatnya lepas dari hukuman pembunuhan berencana. Mungkinkah jika JPU mendakwa FS dengan pasal obstruction of justice bakal membuat Sambo dapat lepas dari pasal 340 KUHP? Ini akan sulit, kata Asmi kepada Kompas.com Selasa 12 Oktober 2022 malam hari. Sebagaimana diketahui, Ferdi Sambo dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338, jungto pasal 55 dan pasal 56 dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Selanjutnya, Sambo dijerat terkait obstruction of justice dengan pasal 49 JO pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 JO pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP. Dosen hukum pidana Universitas Trisakti itu juga menilai perkara pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdi Sambo memiliki banyak unsur pemberat terhadap mantan Kadif Propam itu. Mengingat sejak awal perkara ini sudah ditemukan hal-hal yang manipulatif, termasuk adanya sifat keberpihakan, perkataan, dan penanganan yang manipulatif yang telah disampaikan ke publik dan sampai saat ini masih sulit diterima keterangan manipulatif tersebut. Sehingga ini menjadi faktor pemberat bagi pelaku. Begitu tuturnya. Namun ia juga menegaskan jaksa penuntut umum harus mampu untuk membuktikan di persidangan bahwa peristiwa hukum terkait pembunuhan berencana tersebut memang benar ada terjadi. Selain itu, ia menyebutkan putusan hakim harus mengarah dan mengacu berdasarkan fakta, keadaan, dan alat bukti yang diperoleh di persidangan. Fakta, bukti harus sesuai dengan surat dakwaan jaksa, termasuk harus konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan dalam penyidikan. Imbuh dia. Ia meyakini majelis hakim di persidangan akan bersikap teliti, bijaksana, tegas dalam menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Dan tentu nantinya menerapkan hukuman yang tepat serta lebih mengutamakan rasa keadilan. Begitu tambah dia.